Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan terkait tax planning terhadap PPN. Adapun anggota kelompok kami adalah Sebelum lebih lanjut kita membahas tax planning terhadap PPN, alangkah baiknya kita mengenal apa itu PPN. PPN adalah jenis pajak yang dapat kita definisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksud pajak tidak langsung adalah pihak lain yang bukan penanggung jawab pajak. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak produsen atau dengan istilah pengusaha kena pajak. Dalam perhitungan PPN yang disetorkan oleh PKP, kita perlu mengenal dua istilah penting. Yang pertama adalah pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Kedua, pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP memperoleh produk atau membuat produknya. Dasar pengenaan tarif PPN di Indonesia, kita dikenakan tarif tunggal, yaitu 10% dan 0% untuk ekspor. Apakah PPN merugikan perusahaan? Jawabannya tentu tergantung perusahaan itu sendiri. Jika perencanaan pajaknya bagus dan memperhatikan aspek-aspek yang dapat dimanfaatkan, tentu tidak akan rugi. Nah, agar perusahaan tidak dirugikan terhadap PPN ini, maka perlu diperhatikan tiga aspek. Yang pertama adalah supplier. Supplier ini ada dua, yaitu PKP dan non-PKP. Nah, ketika perusahaan ingin mengurangi beban pajak PPN, maka alangkah baiknya perusahaan memilih supplier yang PKP. Faktor kedua yang harus diperhatikan adalah jenis usaha itu sendiri. Ketika perusahaan memiliki cabang, untuk mengurangi PPN ini, maka perusahaan harus melakukan pemusatan PPN. Namun, jika salah satu cabang tersebut bergerak di bidang jasa, maka sebaiknya perusahaan memisahkan PPN-nya, karena ini guna untuk menghindari beban pajak yang terlalu besar dari yang seharusnya. Faktor ketiga yang harus diperhatikan adalah konsumen. Maka pilihlah konsumen yang bersedia menerima faktur pajak. Karena dengan adanya konsumen yang menerima faktur pajak, artinya beban PPN kita itu semakin kurang. Selanjutnya kita akan membahas terkait perencanaan pajak agar PPN tidak terlalu besar. Apa saja bentuk perencanaan tersebut? Yang pertama, menghindari sanksi administrasi yang berkaitan dengan faktur pajak. Nah, dalam mengeluarkan faktur pajak, PKP sebaiknya hati-hati karena ada beberapa sanksi ketika PKP mengeluarkan tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya, sanksi administrasi perpajakan dan tidak diakuinya faktur pajak masukan oleh Fiskus. Yang kedua, perusahaan bisa melakukan penundaan pembayaran PPN untuk penjualan secara kredit tentunya. Perusahaan bisa melakukan penundaan sampai bulan berikutnya dengan cara menerbitkan faktur pajak standar pada akhir bulan berikutnya. Yang ketiga, perusahaan juga diusahakan jangan membangun sendiri karena akan dikenakan PPN yang lebih tinggi ketika perusahaan melakukan pembangunan sendiri. Yang keempat, bagi eksportir, sebaiknya usahanya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima,
menyetorkan dan melaporkan dengan benar dan tepat waktu SSP dan SPT masa PPN-nya. Karena jika melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan, akan dikenakan sanksi berupa SPT dianggap tidak disampaikan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat 1. Kemudian, jika tidak melapor sampai jangka waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat 3. Kemudian yang terbaru adalah PMK nomor 28/PMK 03/2020. PMK ini mengatur tentang fasilitas insentif PPN yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk menangani kasus COVID-19. Contohnya seperti badan pemerintahan, rumah sakit rujukan, pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19. Pengenaan PPN atas impor, perolehan, pemanfaatan barang dan jasa itu akan ditanggung oleh pemerintah. Sekian pemaparan kami dari kelompok 11 terkait tax planning terhadap PPN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.